Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dudais dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah, rasa cinta kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah. Kita selalu mendapatkan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dudais dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam, dan ini sudah sampai di episode yang ke-158. Nah, pada episode kali ini spesial karena kita beda dari yang sebelumnya. Kita ini di ngopi roadshow sowan Kiai, tepatnya di rumahnya Kiai Haji Khairul Amin Al-Hafidh. Nah, seperti biasa pada kesempatan ngopi ini saya juga ditemani oleh teman ngopi saya. Ini ada Mas Aldi. Mas Aldi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Mas Baik Anis ya? gimana? Alhamdulillah baik. Nah, Mas Aldi, ini kita juga akan mengenalkan ya. Ini tamu atau kita yang tamu? Kita yang tamu. Kita yang tamu ya. sowan. Karena kita sowan gitu ya. Ini beliau yang pertama, narasumber kita adalah Kiai Haji Khairul Amin Al-Hafidh. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar wabarakatuh. saya. Alhamdulillah kabar sehat dan insya Allah selalu semangat. Dan yang kedua ini juga ada Ustadz Miftahul Amirin. Amirin. Nah, ini juga dulu pernah ngisi ngopi juga, selain Ustadz Amin juga beliau juga pernah ngisi. Sebelum ada saya, Mas. Sebelum ada jenengan. Dulu sama Mas Dadang. Mas Dadang. Nah, Mas Aldi, ini kita kan beda ini tempatnya. Ini di mana, Mas? Ini di kediaman barunya Yai Amin ini. Oh, berarti kediaman kedua. Ya, ini kayaknya banyak kediamannya. Kita berarti termasuk unboxing buat ini. Unboxing rumah. Kabul. Nah, Mas Aldi, karena kita ini suasana baru, berarti temanya juga harus spesial. Ini apa temanya, Iya. Mas? Nah, ini temanya tentang menanamkan kebaikan dalam diri kita, Mas. Menanamkan kebaikan dalam diri kita. Nah, kita kan seringkali lupa ya, Mas Anis, apalagi sekarang inilah kita jarang memperhatikan apa yang kita tanamkan dalam diri kita itu. Nah, kira-kira apakah itu kebaikan atau keburukan? tanaman yang baik buat kita itu kan tergantung diri kita masing-masing. Kan nggak mungkin, misalkan nih, saya itu cocoknya ditanamkan padi, Mas Aldi tanam singkong, kemudian dibalik kan nggak bisa kan, harus sesuai dengan kondisi masing-masing kan gitu kan. Potensinya masing-masing. Kira-kira mungkin Yai dan Ustadz, kira-kira apa yang bisa kita tanam dalam diri kita, kemudian biar tidak iri atau merit dengan yang lain, itu bagaimana Ustadz? Monggo. Iya. Jadi orang Jawa mengatakan sing nandur mesti ngunduh gitu ya. Itu betul sekali ya, karena ketika kita nandur kebaikan pasti Allah tidak akan mengalpakan. Apa yang sudah kita tanam pasti akan Allah balas, apalagi di dalam surah Al-An'am 163 kan, mangja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang menanam satu kebaikan saja maka Allah balas 10 kali lipat. Itu masih ditambah di ayat yang lain, wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah masih melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendaki. Berarti ukurannya adalah tergantung bagaimana keikhlasan seseorang di dalam menanam kebaikan itu. Itu bisa untuk keluarga kita, saudara kita, tetangga, dan siapapun. Ketika kita berinteraksi dengan manusia, dengan sosial kemasyarakatan, maka nandurlah atau nanamlah gitu ya kebaikan-kebaikan itu kepada siapa saja. Pasti Allah tidak akan pernah mengalpakan, melupakan apa yang kita tanam. Jadi insya Allah pasti kita akan ngunduh di dunia maupun nanti di akhirat. Bahkan ketika kita sinkronkan dengan bulan Rajab, bahwa Rajab itu adalah bulan di mana kita menanam ya. Rajab itu bulan menanam, kemudian Sya'ban itu bulan menyirami. Nah, dan Ramadan itu adalah bulan untuk ngunduh atau memetik hasilnya atau memanen.
Nah, ini berarti kepada siapapun kita memang diperintahkan untuk nandur atau menanam supaya nanti kebaikan itu akan kembali kepada diri kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Seperti itu. Nah, kalau dari Ustadz Amirin, konsep menanam yang pas buat kita sebagai seorang muslim bagaimana? Mas Anis, jadi mari kita mengawali dari diri kita terlebih dahulu. Ibda binafsik. Jadi kita awali dari diri kita sendiri, bahwasannya diri kita harus memberikan contoh dulu yang teladan teladan dulu dalam hal tadi kebaikan ya, dalam hal kebajikan dan lain sebagainya, supaya apa? Supaya masyarakat sekitar itu juga ikut-ikutan atau kita itu menyebar ya kebaikan, menyebar uswatun hasanah. Hasanah. Berarti kalau kita melakukan sesuatu nanti insya Allah juga sekitar kita juga bisa mengikut kita gitu juga. Energi positif ini Mas Aldi ya. Jadi kalau kita buruk juga sekitar juga akan terkena dampaknya. Jadi kita mari menanamkan sesuatu yang baik. Saya ini masih teringat salah satu batu nisan ini Mas Anis, atau batu nisan sinten iki? Batu nisan di salah satu pemakaman ya tentunya ya, atau bahasa Jawanya patok begitu ya, atau tenger ini. Kalau Yamin itu tengernya kok harus dua, mengapa dua? Ya, karena orang mati ya tenger-tenger. Itu biasanya kan ada tulisan ya nama begitu ya, nama tanggal lahir, misalnya Jumadi atau Jolo. Nah itu selain nama itu ada tulisan. Tulisannya kalau sudah di Indonesia kan begini ya, saya ingin merubah dunia, tetapi dunia tidak mau aku rubah. Terus kemudian saya ciutkan nyaliku, aku ingin merubah negaraku. Yaitu Inggris Mas Anis. Nah, ini di Inggris. Pemakamnya di Inggris. Orang Inggris. Ya, jauh sekali ya. Terus kemudian lagi-lagi Inggris tidak mau aku rubah. Terus kemudian aku ciutkan nyaliku untuk merubah keluargaku. Keluargaku lagi-lagi tidak mau aku rubah. Seandainya aku merubah diriku terlebih dahulu, niscaya keluarga, negara, bahkan dunia pun bisa aku rubah. Jadi mungkin biasa. Ada kayak konsep namanya itu the law of vibration Mas. Wah, keren. Jadi getaran ini tentang getaran, misal kita kan melakukan sesuatu kan bergetar ini tubuh kita, apapun energi kita, nah itu akan menyesuaikan dengan frekuensi di sekitar kita. Nah, mungkin juga sama kayak tadi, frekuensi di sekitar kita bisa menyesuaikan atas frekuensi kita. Apa yang kalau kita misalkan lakukan, kita kuat Mas Adi, tapi kalau lemah ya nanti kita yang ikut ke sana kan gitu. Cuman kan tadi kayak apa, Ustadz Amirin, bahwa yang diubah itu fokusnya ke dalam diri nggih? Iya. Nah, karena penting sekali bahwasanya diri kita harus baik terlebih dahulu. Oke, ini menarik Mas ini tentang bagaimana kan tadi Yamin menyampaikan bahwa kita harus merubah diri kita. Kalau sudah merubah, kalau sudah bisa merubah dengan baik, maka tadi Ustadz Amirin juga menyampaikan kita bisa menjadi tauladan buat orang lain kan gitu. Nah, kira-kira merubah diri kita itu menjadi lebih baik itu yang pertama dan paling utama itu apa ya buat seorang muslim yang itu? Diubah ya. Ya, jadi terutama adalah bagaimana kita merubah akhlak yang kurang terpuji menjadi terpuji. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW itu diutus di muka bumi ini tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Diutammima makarimal akhlak. Jadi akhlak itu malah di atas ilmu. Padahal ilmu itu ketika berbicara tentang masalah ilmu itu Allah akan mengangkat derajat, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Akan tetapi ternyata akhlak itu masih lebih tinggi gitu ya. Karena orang yang berakhlak itu maka hatinya itu akan lunak dan dia itu akan senantiasa menerima kritikan, kemudian masukan dari orang lain. Tapi kalau orang yang tidak berakhlak pasti dia akan mempunyai sifat-sifat yang lain, sok pinter, takabur, sombong, iri, hasud, dengki, sum'ah, riya, itu semua akan ada
pada orang-orang yang tidak punya akhlak. Ngelumpuk jadi siji. Yang lumpuh jadi siji. Jadi kalau kita berakhlakul karimah, insya Allah Allah akan selalu menuntun kita sesuai dengan doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita harus menanamkan akhlak yang baik nih. Menanamkan akhlak yang baik seperti tadi Ustadz Miftah yang menyampaikan ibda binafsik, semua harus diawali dari diri kita. Jadi ketika kita keluar rumah kemudian pakai peci, sorban, sarung, pakaian koko, itu sebetulnya juga belum apa-apa sudah dakwah karena karena sudah melihat sosok, oh kenapa ya orang ini kok kayaknya ketika keluar masuk masjid kemudian hidupnya kok baik-baik saja, kemudian kok tenang misalnya seperti itu. Walaupun tidak semua ya, tapi setidaknya orang itu menunjukkan ciri khas bagi seorang muslim itu adalah identitas diri dari pakaiannya dulu ya, karena ajining rogo soko busono. Habis itu kemudian kita dandani apa yang ada di dalam hati. Jadi misalnya kita menanamkan nilai-nilai Islam itu dari lahiriahnya di pakaian kita, itu saja itu sudah kita termasuk mengawali. Kenapa? Karena pada saat kita berpakaian yang baik, ketika kita mau ngomong kotor saja itu kita pikir-pikir. Misalnya kita pakai peci, mosok kita omongannya kok sarung gitu ya. Kayak di orang-orang terminal di jalan misalnya. Kita nggak tega dengan diri kita sendiri. Jadi kalau mau ngomong sarung coba dulu pecinya. Nah, itu nanti ya dipasang lagi gitu. Ya itu dari awali dari akhlak, pembenahan akhlakul karimah. Akhlak itu paling utama, berarti akhlak pokok ilmu kan begitu. Betul di atas ilmu. Bagaimana ketika akhlak itu bisa kita raih dengan baik? Apakah itu dengan tadi yang Ustadz Amir bilang, menyampaikan bahwa dimulai dari diri sendiri, kan harus ada pembelajaran itu. Itu dari mana yang paling awal itu kira-kira untuk membangun akhlak yang baik itu? Iya, tentunya kita harus kumpul dengan orang yang soleh. Jadi kalau kita berkumpul dengan orang-orang soleh itu, kita pasti akan kena imbas kesolehannya. Kayak kita ini Mas Anis. Iya. Sama orang-orang soleh kita kumpul soleh, sowan kiai gitu ya. Saya juga kumpul dengan panjenengan juga orang-orang soleh juga. Amin. Sama saja. Tadi dikatakan wong kang soleh kumpulono gitu ya. Wong kang soleh kumpulono itu ketika kita ada energi positif ya, tadi yang disampaikan Ustadz Miftahul Amirin, ada energi positif itu pada orang-orang yang soleh. Itu pasti, apalagi di situ ada banyak sholawat, zikir, itu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi ketika kita bersama orang-orang soleh di kajian ilmu, kemudian ada zikir, ada munajat, ada pembacaan Quran, itu maka di situ pasti malaikat ikut turun dan kemudian mengatakan la takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih, wa abshiru, dan berbahagialah bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang Allah janjikan kepada kita. Jadi konsepnya ketika kita mau membenahi akhlakul karimah, wong kang soleh kumpulono. Itu kan Syekh Hasan Al-Basri juga menciptakan salah satu daripada ciri khas orang yang mempunyai hati itu yang baik, tombok hati, ketika kita mau mengobati hati kita kan salah satunya adalah wong kang soleh kumpulono. Nah seperti itu. Ya cuman kadang ujiannya atau cobaannya ketika kumpul orang soleh kayak gini. Ini mungkin pengalaman pengalaman pribadi atau gimana? Kadang kita nggak bisa menjaga pikiran kita, mindset kita tentang misal memandang beliau atau gimana. Kadang kita kayak ada ini ketika memandang satu keburukan itu kita terus jadi kebaikannya semua tuh hilang gitu. Ya mungkin bisa dijawab sama Ustaz Amir. Jadi pertama kita tanamkan positive thinking dulu. Jadi kita sifat tawaduk kita, sifat rendah hati kita terhadap orang-orang soleh. Terus kemudian intinya kita tanamkan dulu sifat-sifat yang baik dulu. Jadi kalau kita memandang segala sesuatu itu hendaknya yang baik-baik saja dulu. Jadi memandang siapapun, karena manusia kan al-insan mahalul khata' wa nisyan. Jadi manusia kan tempat salah dan lupa, ada salahnya, kadang salah begitu ya. Dan mari kita memandang segala sesuatu termasuk orang lain itu yang baik-baiknya saja. Jangan
yang buruk. Nanti kalau yang buruk nanti malah bisa ya nanti tidak tadi kecipratan kebaikannya energi dia. Kebaikannya. Jadi memandang Mas Anies ya yang baik-baik saja. Oke, Yai. Kita harus satu akhlak yang baik kan gitu. Saya tuh Mas Aldi itu tadi sore itu melihat scroll medsos itu kan, TikTok. Ya, TikTok dan lain sebagainya itu kan. Saya tuh melihat ada hall-nya wali yang luar biasa itu. Guru sekumpul. Itu kan tadi ngomong soal dengar tadi ya, tadi kan. Tentu kadang begini, ini tuh beliau itu masa hidupnya seperti apa kok sampai sudah meninggal jutaan orang berbondong-bondong untuk menghadiri hall-nya itu gimana ya? Fenomena apa itu? Ada seorang wali seperti itu atau manusia yang luar biasa seperti itu? Baik, di Martapura itu Abah sekumpul itu ya. Jadi begini, ketika Rasulullah mengatakan la tajtami'u ummati ala dhalalatin, tidak akan umatku bersekongkol berkelompok dalam kesesatan. Ketika hari ini, abad ini, tahun ini, kita diperlihatkan oleh Allah min ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah. Ada Abah sekumpul yang ketika di Kholi sebegitu dahsyatnya. Bahkan Ustadz Burhan Ali itu tahun kemarin pernah ke sana. Itu kan dekat dengan RSI yang cabang sana itu. Itu beliau cerita kalau pas hallnya Abah sekumpul itu orang sekitar itu tidak boleh keluar. Karena apa? Karena kita menjadi penerima tamu bagi orang-orang yang di luar Jawa untuk datang melayani, menjadi pelayan. Jadi kalau mau ke makam, menghadiri hall, jangan pada saat hall. Biar dari luar Jawa, biar kita orang-orang Jawa yang datang, orang-orang yang di luar dari sekitar itu yang datang, yang kita terima, justru mereka sepakat seperti itu. Dan didukung oleh pemerintah setempat dan juga mal-mal itu juga untuk lesehan gelaran untuk acara hall besar itu. Nah, kemudian di sisi lain kita melihat misalnya ada sosok Gus Ikdam gitu yang begitu luar biasa, fenomenal. Bahkan kalau kita bandingkan dengan jamaahnya Pak Zainuddin MZ pada saat itu masih besar ini sepertinya. Apa mungkin karena faktor medsos juga bisa ya, karena zaman Pak Zainuddin MZ belum begitu banyak medsos, mungkin HP malah belum ada pada saat itu. Tapi sosok beliau memang sangat-sangat dikagumi, inspiratif. Jadi memang zaman belum ada medsos saja jamaahnya Pak Zainuddin MZ sudah kayak seperti itu. Julukannya kita Kiai sejuta umat itu ya. Sejuta umat, dan itu hanya dimiliki oleh Pak Zainuddin MZ. Nah, mungkin kita boleh tapi jangan sejuta tapi 1000. Diturunin. Nah, hari ini kita melihat Gus Idam yang begitu luar biasa jamaahnya sampai tidak pernah sepi gitu ya. Bahkan setiap Senin malam Selasa itu di tempatnya sendiri juga bludaknya kayak puluhan ribu gitu ya. Nah, itu adalah fenomena alam bahwa Allah di zaman 100 tahun itu akan menurunkan beberapa orang yang terpilih untuk menjadikan suri tauladan untuk kita. Untuk kita mengambil iktibar bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, Islam itu besar, ya'lu wa la yu'la alaih. Dulu ada Abah Hanom ya Mas Anies ya. Abah Hanom itu satu-satunya pada saat itu era tahun 90-an, bahkan kurang ya, 80 sampai 90-an itu kan satu-satunya ulama besar yang ahli thariqah dan bisa ngobati orang yang kecanduan narkotika, ganja dan sebagainya. Nah, itu setiap 100 tahun itu Allah akan selalu menurunkan ulama-ulama yang memang menjadi contoh untuk kebutuhan-kebutuhan kita, suri tauladan kita. Jadi kalau kita melihat akhir zaman sebetulnya mendekati kiamat, tapi justru malah banyak sekali sekarang kita melihat konser-konser sholawat ya. Di Malaysia Az-Zahir ya, Az-Zahir Ababu Mustafa dan ada Rindu Rasul, Rindu Nabi, Hubun Nabi, terus sholawat ya, itu kan kalau di Malaysia itu saja nggak boleh di luar, di lapangan nggak boleh, itu harus di dalam gedung itu di Malaysia itu. Jadi dibatasi. Indonesia ini luar biasa.
saking hebatnya Indonesia sampai konser sekarang menjadi konser sholawat. Itu kan berarti kan Allah sedang menunjukkan kebesarannya, bahwa Allah mampu di akhir zaman menunjukkan bahwa tidak semua yang di akhir zaman, yang hidup di akhir zaman itu selalu bernuansa negatif, walaupun tantangannya banyak sekali. Dengan adanya misalnya sekarang ada judi online ya, namanya ngeslot gitu ya. Nah, itu walaupun di luar sana banyak yang terpikat dengan judi online misalnya, di luar sana banyak anak-anak remaja itu yang cintanya dengan para habaib dan sholawat itu sampai membawa bekal sendiri gitu ya, bendera besar. Itu ya saking mahabbahnya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi karena mereka butuh media, butuh lantaran, wasilah, maka yang menjadi lantaran atau wasilah itu adalah hadroh-hadroh, sholawat, para habaib dan guru-guru yang ada di majelis ilmu. Tapi kadang kan di medsos nih yang fenomena tadi nggak ada konser dan sebagainya, itu ada juga yang dalam tanda kutip menghujat gitu loh ya. Namanya juga netizen ya. Netizen itu karena dia ngomong tidak berhadapan langsung, jadi dia bebas dan berani. Padahal ketika berhadapan belum tentu. Gitu ya. Maka ada yang mengatakan maha benar netizen dengan segala komentarnya. Karena bebas ngomong apapun itu. Nah itu aja masih ada undang-undang IT itu ya, ITE itu aja masih berani, apalagi kalau tidak ada undang-undang itu. Oke. Nah, Mas Aldi kembali ke kaitannya dengan menanam. Nah, apakah tadi ya fenomena-fenomena yang jenengan sampaikan tadi, ada Gus Ikdam, kemudian ada Hol Guru Sekumpul, kemudian ada anak mudanya sekarang itu euforia ke majelis sholawat itu kan, itu apakah bagian dari menanam atau itu sudah memanen ya? Itu yang memanen adalah kita. Jadi yang menanam para guru-guru kita termasuk Abah Sekumpul, tapi yang memanen kita dan orang-orang di sekitar itu. Di sekitar itu tidak hanya Abah Sekumpul ya, misalnya ada Mbah Sunan Kalijogo, Wali Songo yang ada. Itu kan sudah mulai yang ngunduh siapa? Anak cucunya dan orang-orang sekitar. Lihat pedagang-pedagang tidak ada satupun yang nggak laku. Ya kan? Di Demak, di Kudus, di Ampel, itu semua orang jualan itu laku semua, sehingga orang mati saja bisa menghidupi yang hidup. Mungkin ada tambahan, Tata Amir. Itu luar biasa, orang soleh ya, termasuk ulama-ulama Wali Songo itu pengaruhnya sangat luar biasa. Itu ndak pernah sepi nih Mas Anies. Iya, betul. Makamnya tuh kalau kita mau datang jam berapapun, wah masih banyak peziarah. Bahkan di Karimun Jawa Mas Anies ada juga ya. Masya Allah itu Sunan Nyamplungan itu Masya Allah itu baru sudah meninggal beliau ya. Iya, kita ada yang punya rumah itu malah jarang ada yang bertamu gitu ya. Berarti sudah saatnya kita memang ngunduh ya. Yang ngunduh itu ya anak cucunya dan orang-orang yang sekarang. Jadi yang menanam adalah orang-orang tua kita yang menikmati hasilnya. Berarti gini Ustaz, ketika kita tadi konsep menanam kemudian memanen gitu ya. Misalkan nih kami Mas Aldi teman-teman ini kan menanam. Apakah tidak harus kita memanen langsung atau nanti anak cucu kita? Atau gimana itu? Bisa dua-duanya. Kalau waktunya bisa lebih cepat, kalau ini kan zaman digital itu. Itu barangkali kita nandur bisa cepat untuk nanam karena ini serba instan ya. Seperti makanan itu sekarang ada mie instan, ada semua serba instan. Kalau dulu enggak serba instan. Pondok pesantren yang sekarang ada yang mengasuh itu anak-anak muda ya, santri-santri muda atau gus-gus gitu ya. Gus-gus lora yang muda-muda itu kan hasil dari tirakat jeripayah dari riadoh orang-orang tuanya. Jadi kita ini sebetulnya adalah hasil daripada ikhtiar orang-orang tua terlebih yang dulu. Nah, sehingga jadikan kita ini adalah sebagai orang yang bisa menanamkan untuk anak cucu kita, untuk orang-orang setelah kita bikin podcast seperti ini, obrolan lewat ngobrol ngaji online perkara Islam. Itu nanti akan dinikmati mungkin lebih luas lagi, lebih jauh lagi, karena dulu orang yang berkehidupan tempo dulu itu belum ada medsos sehingga tidak ada rekaman.
Sekarang ada rekaman, mungkin jauh ke depan 100 tahun yang akan datang itu akan lebih maju lagi dan akan selalu dikenang oleh anak-anak cucu kita bahwa dulu konsepnya dakwah itu ada yang seperti ini. Oh, ini namanya dakwah bil 100 medsos. tahun ke depan Nah, kan? misalnya ya taruhlah 25 tahun gitu ya misalnya. Jadi selalu berkesinambungan terus. Nanti anak-anak cucu kita mungkin ada lagi yang lebih modern lagi, yang lebih canggih lagi ya. Nanti terus sampai Allah mengatakan saatnya dunia ini hancur. Artinya berarti Ya, kebaikan ya, harus maaf. kita tetap usahakan itu ya, biar tetap ada kan jadi di dunia mestinya. Iya, jadi konsep kita itu manusia kan memang diperintahkan untuk selalu dakwah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi apapun yang terjadi, ini tetap perintah berantai terus ya, yad'una ilal khair, menyampaikan kepada kebenaran, kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Terus sampai akhir hayat kita dan itu semua tidak pernah ada habisnya. Perintah itu akan selalu sampai ila yaumil qiyamah. Sekalipun kadang ada yang menanam tapi nggak memanen tadi kan, nggak menangi manennya gitu loh. Kayak contoh misalkan nanam pohon kelapa itu kan ya. Kan itu nanti yang manen kan anak cucunya kan gitu ya. Anak cucunya itu karena pohon kelapa itu adalah pohon yang ketika ditanam maka manennya itu memang harus berpuluh-puluh tahun. Atau pohon jati sampai berpuluh-puluh tahun. Nah sekarang ini cari yang kira-kira tanamannya itu yang langsung diunduh. Apa? Tadi yang instan tadi ya. Instan tadi. Padi, jagung. Mungkin tadi ya saya menarik tentang tenger-tenger tadi. Ustaz Amir ya. Tenger berarti patok 2 Mas itu. Nah itu kan misal kita tadi gambarannya di makom atau ketika sudah meninggal tuh tenger-tenger kan berarti ada sesuatu yang tenang gitu loh. Nah apakah ketika di dunia misal juga tenger-tenger tapi matinya juga tenger-tenger tenger-tenger maksudnya males-malesan gitu loh. Atau mungkin gini Mas Adi, apakah kehidupan kita di dunia ini itu menentukan kehidupan nanti setelah kita akan mati kan gitu ya? Jadi itu hanya istilah saja ya Mas Adi, Mas Ani. Istilah saja ya, guyonan saja, tetapi kemudian di Al-Quran surah Az-Zalzalah kan juga disampaikan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala syarratin syarran yarah. Jadi perbuatan kita selama di dunia itu juga akan mendapatkan balasan nanti ya, baik di alam kubur maupun di alam akhirat. Jadi penting sekali ya pemirsa Ngopi ini untuk menjaga betul ya perbuatan selama hidup di dunia ya, biar nanti ketika di alam kubur seperti raudhatam min riyadil jinan atau raudhatam min riyadil jannah, yaitu seperti taman-taman surga. Nah itu gambaran nanti kita ya, perilaku kita, amal baik kita selama kita di dunia ini. Sekalipun perbuatannya itu mungkin sepele kayak menyingkirkan duri dari jalan gitu. Ya, itu malah justru tidak sepele menurut saya. Ya. Perkara sepele tapi nanti dampaknya ya termasuk itu kotoran-kotoran itu sampah ada. Ya, sampah atau kotoran hewan. Oh iya. Ya banyak toh yang kotoran kucing di jalan. Jadi kalau terlindas motor atau terlindas kakinya Mas Anies, wah itu baunya luar biasa. Iya. Kalau ada yang menyingkirkan berarti kan termasuk itu amalan yang luar biasa ya. Iya, amalan yang luar biasa, makanya dikatakan bagian dari iman. Bagian dari iman. Itu kuncinya itu amal soleh Mas Aldi. Bagaimana kita bisa memperbanyak amal soleh kan gitu. Iya. Tapi kadang begini Mas Aldi, amal soleh itu kan terkadang pola pikir kita gitu. Itu ada yang berpikir aku semeneng amal soleh tapi untuk diriku sendiri. Ada juga yang punya konsep itu amal soleh itu bisa bermanfaat buat orang lain. Tetapi dirinya itu malah jadi kayak semacam lilin. Jadi itu menyerang orang lain tapi nanti dirinya itu padam. Nah ini yang konsep yang bisa pas seimbang bagaimana sih? Biar bisa amal solehnya itu bisa untuk diri sendiri bukan untuk orang lain gitu. Iya.
tergantung ya. Jadi kalau ketika ada pepatah mengatakan atau ada orang mengatakan bahwa aku takutnya kalau aku menjadi seperti lilin. Lilin itu ketika dibakar atasnya itu akan meleleh dan mengenai diri sendiri. Jadi ada ulama itu yang takut mengajar itu karena takut tidak bisa melakukan apa yang disampaikan. Seperti Mbah Nafik itu ya, Mbah Nafik Pati Kajen itu beliau itu pernah tidak mau mengajar. Ketika ditanya, beliau mengatakan saya itu paling takut mengajarkan sesuatu kepada orang lain karena takutnya tidak bisa menjadi uswah atau contoh yang baik. Nah, tapi ternyata alasan ini itu terhalang dengan konsep orang tidak boleh menyembunyikan ilmu, ya kan? Mau tidak mau akhirnya harus disampaikan juga. Akhirnya beliau mau menyampaikan itu. Tapi sebetulnya takutnya bukan main. Maka Gus Baha juga menyampaikan bahwa kalau bisa ilmu itu harus kita viralkan. Seperti bidan aja pasang pelangu. Maka beliau itu punya usulan atau beliau mengkampanyekan kalau kita misalnya bisa baca kitab Fathul Qorib misalnya, ya sudah ditulis saja ahli kitab Fathul Qorib bab sholat. Ini seperti apotik, seperti toko bangunan gitu ya. Karena kita itu terutama orang Nahdliyin ya, itu kan orangnya kan tawadhu ya. Jadi itu tidak pernah kita lakukan. Paling umpama iya paling kecil-kecilan dengan kartu nama. Ya. Kartu nama aja kita inggrang-ingring gitu ya. Jadi nama, alamat, kasih gambar gitu aja. Ada teman saya yang menulis menerima gitu ya. Panggilan dakwah gitu ya. Itu aja dibully sama teman-teman saya. Menerima panggilan dakwah, les privat agama, ahli ruqyah. Ahli ruqyah ya Cera. Itu ternyata dibully. Padahal kalau kita mau realistis, sebetulnya itulah yang menjadikan orang itu jadi mudah untuk mencari sesuai dengan yang dibutuhkan. Iya, betul. Nah, kita orang LDNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, ulama PCNU Kota Semarang juga sedang merilis para mubalek yang ada di Kota Semarang. Itu ada 100 lebih. Itu sudah ada dalam satu grup disebut dengan Jamiatul Mubalighin. Itu garapan kita, ada Ittihadul Mubalighin, Jamiatul Mubalighin, LDNU, itu semua jadi satu, melebur dirinya walaupun di tempat yang berbeda, tapi orangnya melebur untuk sama-sama kita berkumpul untuk kita memudahkan masyarakat ketika mau membutuhkan misalnya seorang dai, ya kan, les privat, terus apa namanya? Kori, MC, khotib, ahli ngobati atau nyuwuk gitu ya. Itu bagus sekali itu ya, bagus sekali. Jadi jangan diumpetke karena mereka sedang membutuhkan kita. Balighu anni walau ayat. Oke, ini menarik Ustadz Kiai tentang bagaimana kita harus bisa menyampaikan kebaikan biar nanti itu kebaikannya bisa sesuai dengan objeknya masing-masing gitu. Ya. Tapi ini sebelum kita lanjutkan Kiai, kita jeda iklan yang mau lewat dulu. Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan. Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah, masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional. Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah. Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, beserta area manasik yang luas, maka lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci. Dengan 2 pintu gerbang utama,
sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung. Hal penting lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan Hotel Geraha Agung, akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara. Tentunya, ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan. Pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Khurul Amin dan Ustadz Amirin atau Miftahul Amirin, dan tentunya juga ada Mas Aldi, teman ngopi saya. Mas Aldi, kita bahas tentang tanam menanam gitu, apalagi di musim hujan. Nah, ya, subur cocok ya buat menanam gitu. Dan itu juga tadi disampaikan bulan Rajab, bulannya kita menanam kebaikan. Nah, tanaman yang bagus kan harus dirawat, ya. Nah, perawatan apa yang pas buat kita itu? Contoh gini, apakah tadi ada konsep istiqomah, konsep kontinu itu termasuk bagian dari merawat atau tidak? Iya. Jadi target orang itu di dalam kehidupan kita itu adalah mengistiqomahkan atau amalan soleh, ya, atau terus melanggengkan, ya, namanya kebaikan-kebaikan itu. Karena yang paling penting dari kehidupan kita itu sebetulnya akhir daripada kehidupan kita. Orang banyak menjustis atau menghakimi orang yang salah, orang yang sedang bergelimpangan dosa, bermaksiat, tapi dia nggak tahu bahwa suatu saat boleh jadi Allah itu memberikan hidayah kepada orang tersebut. Jadi kita sering kadang-kadang menghakimi seseorang, kamu orang yang dolim, kamu orang yang banyak maksiat, kamu neraka dan sebagainya. Harusnya melihat sosok seperti Rasulullah, melihat Abu Jahal yang kafirnya seperti itu anaknya saja itu ada yang muslim, ada yang mukmin. Abu Lahab juga seperti itu. Sehingga Nabi ketika ditawari oleh malaikat Jibril untuk membumi hanguskan umat Taif pada saat itu, yang melempari Nabi batu, kemudian kotoran onta, itu yang gemes itu malah malaikat Jibril pada saat itu, ya kan, mau dibleke gunung Uhud itu, ya, mau dijatuhkan ke orang-orang Taif yang menghina Nabi, tapi Nabi justru mengatakan kalau nanti semua mati saya dakwah ke siapa. Jadi konsepnya dengan Nabi Nuh berbeda memang. Jadi kalau Nabi Nuh memang ketika meminta kepada Allah untuk diturunkan azab memang hasil proposal dari Nabi Nuh sendiri. Tapi Nabi Muhammad tidak. Justru karena ini umat yang terakhir, nanti kalau binasa semua kemudian ya habislah dunia ini, karena beliau adalah rahmatan lil alamin. Jadi menjaga keistiqomahan di dalam kebaikan itu penting sekali. Karena ujung-ujungnya yang kita dinilai oleh Allah itu adalah di akhirnya. Ini mungkin tentang perbuatan, gini, menanamkan perbuatan. Ustadz Amirin, kira-kira apa yang perlu kita tanamkan? Kan kita perbuatan itu kan pasti munculnya dari pikiran. Tadi membicarakan tentang pikiran yang positif. Kira-kira bagaimana kita bisa mempunyai pikiran yang positif terus gitu? Mungkin kiat-kiatnya atau bagaimana? Iya, Mas Aldi, ya, kaitannya dengan tadi menambahkan tadi sedikit saja, al-istiqomah khairum min alfi karomah. Jadi istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomahnya para wali. Jadi jangan mengentengkan perbuatan yang istiqomah. Sekalipun ngopi ini istiqomah ini. Ini karena ini kebaikan, ya. Kebaikan-kebaikan, ya, yang kita tanam, ya, selama di dunia itu harus kita istiqomahkan, ya, karena tadi balasannya itu khairum min alfi karomah. Ini lebih baik daripada 1000 karomahnya para wali, ya. Jadi penting sekali perbuatan baik ini kita
istiqomahkan terus ya, jangan bosan untuk berbuat baik ya. Bahasanya gitu ya, atau kata hari ini ya. Kata-kata hari ini jangan bosan untuk berbuat baik. Nah, karena tadi yang kita tanam itu ya juga yang kita unduh gitu. Tapi istiqomah itu kan pasti berat juga kan nih, dan cobaan atau ujiannya itu juga berat. Wah, sangat berat, makanya balasannya juga luar biasa. Ya, sebut tadi lebih baik dari 1000 karomah. Ya, jadi kalau mau sholat jamaah itu masya Allah beratnya luar biasa. Nah, karena beratnya ini maka balasannya juga luar biasa besar. Kadang kan kalau anak sekarang gitu, itu pengennya apa yang kita perbuat itu langsung instan, tadi kayak dibilang ya amin gitu loh. Berarti itu gak istiqomah Mas atau gimana itu? Iya kan langsung pengennya instan, tapi kalau misal belum dapat terus dia langsung mengalihkan gitu loh. Ya, biasanya ya kalau zaman sekarang ya memang begitu ya, pengennya cepat ya, serba instan ya, padahal ada proses ya, yang penting prosesnya itu. Nah, makanya kita ya tanamkan ya lewat ya program ngopi ini bahwasanya ya tidak harus seperti itu, karena semua butuh proses. Ya, jadi tadi di akhirnya tadi ya, karena prosesnya tadi seseorang, karena tidak boleh kita judge, tidak boleh kita hakimi ya, karena memang kita tidak tahu hidayah Allah ya, kita tidak tahu rencana Allah. Jadi nggak boleh oh kamu kafir, bid'ah ini, kamu di neraka, nggak boleh ya. Kayak seperti ya kelompok sebelah ini. Sebelah rumah ini. Bid'ah ini nggak boleh. Ya. Jadi berbaik sangka gitu ya. Kepada orang lain itu ya. Berbaik sangka, husnudzon ini sangat-sangat penting ya, kaitannya dengan kehidupan kita ya, baik di kampung nih. Husnudzon ini sangat-sangat penting. Kalau kita membiasakan ya husnudzon ini, insya Allah ya semuanya akan baik-baik saja. Tapi kalau sudah curiga, suudzon ya, misalnya sama tetangga sebelah, ya, udah nanti kampungnya malah jadi kampung yang tidak nyaman, tidak kondusif. Ya. Karena terkadang apa yang kita pikirkan itu juga mempengaruhi bagaimana karakter kita juga kan. Ya, jadi apa yang ada di pikiran di otak kita ini di breakdown ya ke dalam perilaku kita. Makanya berpikir yang baik-baik saja ya. Jadi biar nanti ketika perbuatan kita menjadi baik ya. Termasuk ketika ada masalah ya. Ya, ada masalah kita sikapi dengan yang baik-baik saja. Tetap berpikir positif gitu ya. Positif saja, karena ini adalah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rencana Allah itu lebih indah ya. Oke. Jadi tugas kita misal di manusia gitu, itu apakah hanya menanam atau bagaimana di dunia ini gitu? Ya, atau enggak merawat itu mestinya gitu Mas Ali? Ya, menanam kemudian merawatnya itu lebih ke istiqomahnya tadi. Masalah hasil walaupun misal gagal atau sukses gitu? Ya itu kuasa Allah. Tetapi Allah tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Yai Amin, bahwasannya kalau yang baik ya balasannya juga baik ya. Kalau kita tanam yang baik, balasannya juga baik. Begitupun sebaliknya. Jadi itu Mas Anis. Ya gini. Saya tuh pengen tadi afirmasi ke bagian dari kuat hari ini. Jangan bosan berbuat baik kan gitu kan. Tapi terkadang kita bosan. Contoh begini. Kita berbuat baik, tapi kok enggak panen-panen kan itu. Jadi kita terus bosan. Nah, nggak ada feedback mungkin. Nggak ada imbal balik gitu kan. Misalkan contoh Mas Aldi kontinu sudah berbuat baik dengan si A kan, tapi kok tertolak kan begitu. Nah ini biar bisa tetap konsisten perbuatan baiknya itu gimana? Apakah niatnya harus ditata atau gimana ya? Atau harus sadar diri? Posisi itu ya. Sadar diri, sadar posisi. Sadar rai.
Jadi kan ada dalam Al-Quran watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Pada hari itu kami putar roda kehidupan manusia. Kadang di atas, kadang di samping, kadang di bawah. Jadi ada kegiatan kita yang kita itu menjadi puas karena instan Allah berikan langsung sesuai dengan harapan kita. Tapi boleh jadi harapan kita tidak sesuai yang dikehendaki oleh Allah karena Allah tadi Maha Indah dan pasti tidak pernah salah Allah ketika memberikan kepada kita yang terbaik. Jadi inilah fungsi daripada ketawakalan. Ya, pada saat ketika kita belum mencapai apa yang kita cita-citakan, maka tawakal itu kita keluarkan untuk kita fungsikan. Walaupun ikhtiarnya sudah luar biasa tuh. Ya itu karena ikhtiar itu kan mengawali atau mendahului tawakal. Jadi sebelum tawakal itu ikhtiar dulu, usaha, kemudian tawakal. Jadi kalau andai kata ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan atau belum diijabah oleh Allah, ya karena Allah punya kehendak yang lain. Kan doa itu kan bisa langsung diijabah, boleh jadi diganti dengan yang lain, boleh jadi ditunda, tidak hanya di dunia, bahkan ada yang ditunda sampai di akhirat nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu memang maha memaksa. Nah ini yang memang ekstrim ya, Allah maha memaksa. Jadi Allah yang maha pencipta itu punya hak untuk memaksa hambanya untuk mengikuti, nurut apa yang diputuskan oleh Allah, biqudrati wa iradatillah, semua atas kehendak Allah. Manusia diperintahkan untuk ikhtiar usaha, tapi tetap semua adalah kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka ada wala tayasu mir rauhillah. Janganlah kamu berputus asa dalam rahmatnya Allah. Karena sesungguhnya semua itu adalah menjadi rahmat. Yang belum dikabulkan yang menjadi rahmat, yang sudah dikabulkan juga menjadi rahmat. Cuman kita itu melihatnya itu secara lahiriahnya, secara manusiawinya ya, manusianya. Jadi kita melihat orang lain berhasil, kenapa saya tidak? Maka kemudian kita tidak jadi punya balance ya, atau kita menjadi tidak pede karena kita melihat keberhasilan orang lain. Padahal sama-sama usaha juga sama. Tapi kok hasilnya beda kan? Orang punya toko bangunan itu sama-sama dikirimi dengan barang yang sama dari sales, itu aja penjualannya berbeda. Apalagi dengan penjualan atau dagangan yang berbeda. Nah, manusia juga pendidikannya berbeda, karakternya berbeda, ekonominya berbeda, terahnya juga berbeda. Nah, itu kalau kita melihat fenomena yang ada ini, para habaib misalnya yang muda-muda itu kan lebih cepat melejit gitu ya. Misalnya ini dalam masalah-masalah sosial. Kemudian ada seorang kiai yang aku kini botangi biyen awe cilik kososik dan sebagainya. Dia enak langsung instan dan sebagainya. Nah, itu boleh jadi kita dirasuki rasa hasud ya. Karena Allah itu sedang mengangkat derajat seseorang itu ya, memang Allah ada yang kemudian mempersilahkan hambanya itu untuk berusaha nih botangi latar kabun atau bakon antobak, kan dari tangga ke tangga berikutnya. Ada yang langsung dijunjung cek langsung dunggahke kan ada ya. Itulah dalam urusan sosial kemasyarakatan, pangkat jabatan, kekayaan, semua juga seperti itu Mas Anies. Sawang sinawang. Sawang sinawang. Coba kalau biar beda iri ya Mas ya. Ini kalau Ustadz Amirin yang tentang tadi nih, kita sudah berusaha tapi terus ternyata ini kira-kira ada berhenti atau gimana? Pengalaman menarik ini, ada pengalaman ini pribadi ya. Pengalaman pribadi. Itu saya itu rumah saya dulu itu jauh dari Al-Maimunah, Masjid Al-Maimunah. Tetangga sama Pak Yai Khairul Amin. Itu saya itu setiap berdoa itu ya Allah dekatkan saya kepada masjid. Dekatkan rumah saya kepada masjid. Itu doa terus. Setahun, 2 tahun loh kok ora dikabul-kabulke. Piye to iki ya. Nah, 3 tahun, 5 tahun enggak dikabulkan terus Mas Anies. Baru kurang lebih 10 tahun baru ada rumah baru ya. Di Dinar ya, di Dinar itu kemudian dibangun masjid. Ya, dibangun masjid, kemudian Pak Yai Khairul Amin, ya sudah kamu di sini saja, di Maimunah 3, saya tadi Al-Maimunah 1. Oh, ternyata doa saya itu baru dikabulkan
10 tahun kemudian, oh ternyata saya kemudian berpikir, oh ternyata ada hikmahnya. Saya harus belajar dulu kepada Pak Yai Khairul Amin bagaimana cara memanage masjid, memimpin masjid. Oh seperti itu. Jadi kita ya tadi husnudzon sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kalau kita diunggah ke majlek, ya itu memang sudah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita libonangi tertatih-tatih, itu memang Allah lagi memproses diri kita, begitu. Jadi kalau apa sudah ya, sadar diri tadi ya, sadar diri, sadar rai, terutama sadar rai, sadar posisi. Untuk ekstrim sadar rai. Oke, masuk ini terkait dengan apa ya, panen yang karena tadi usaha. Sekarang ada panen, tapi nggak usaha apa-apa. Atau istilah istidrot itu ya, itu gimana ya? Dapat nikmat terus, tapi ya sebenarnya dia nggak ngapa-ngapain. Baik, itu bisa dua, bisa pulung, bisa istidroj. Pulung itu ya nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu Allah ngasih gitu aja. Itu namanya pulung ya. Min haitsu la yahtasib lah, ibaratnya Allah berikan kepada kita itu rizki yang tidak tahu dari arahnya mana gitu ya. Tapi ada yang istidroj, Allah ngejor apa yang kita inginkan, turuti semua. Apa yang kita cita-citakan urusan dunia semua keturutan. Tapi namanya istidroj itu bahagianya hanya di dunia. Oh gitu ya? Iya, karena dia diberikan oleh Allah Rahman tapi tidak akan diberikan Rahim oleh Allah di akhirat nanti. Seperti itu. Jadi tergantung nanti itu apakah tadi pulung atau istidroj tadi ya? Iya. Tapi bedanya gimana ya? Silakan nih, pulung sama istidroj kan, silakan apakah ini yang untuk orang yang soleh atau yang istidroj untuk yang orang yang toleh atau tidak benar? Betul, yang soleh sama toleh. Soleh itu berarti kena dapat pulung, dapat sawabnya dari usaha para leluhurnya. Ya. Kemudian Allah berikan ya pulung dari, memang Allah berkehendak gitu aja. Oke. Nah, kemudian yang istidroj ini diberikan kepada orang-orang yang durhaka, orang-orang kafir, untuk mereka silahkan mau berfoya-foya ismasi tafa'in nakamayitun. Silahkan kamu hidup semaumu, tapi sesungguhnya fa'in nakamayitun, kamu pasti nanti akan mati. Rasa-rasa no. Wah, ini cukup jelas ya Mas ini tentang jelas, menanam dan tentang tadi ya, menanam dan memanen. Ya. Nah, sekarang apakah menanam itu tadi kan sudah disampaikan harus dipanen di dunia, tidak juga, nanti juga di akhirat. Bisa jadi di Nah, akhirat. apakah juga bisa nanti dipanen oleh anak turun kita? Jadi Ya. di awal kan menyampaikan ada kholwali, itu Ya. karena ada keramatnya mbah-mbahnya atau gimana itu? Ya, di awal-awal kan tadi saya sampaikan ada seorang Gus yang masih muda tapi pesantrennya besar, santrinya banyak. Itu kan hasil dari tirakat riyadoh para orang tuanya dulu yang terdahulu. Jadi boleh jadi dia ketiban pulung itu karena itu tadi. Ada yang nggak punya apa-apa, nasab, nasib, nusuk itu. Tapi dia kemudian ketika nyantri, kemudian dia berperilaku baik, kemudian jadi orang alim ya, santri yang alim, maka kiainya tertarik. Karena nggak punya anak yang cowok, maka ya sudah diambil menantu. Ya, akhirnya dia jadi menantunya kiai, kemudian mangku kiai, itu namanya kiai nusuk gitu ya. Karena dia nusuk-nusuk gitu. Kalau nasab jelas, misalnya dari kiai ke anaknya menjadi kiai itu nasab ya. gitu ya. Kemudian nasib itu ya nasibnya memang baik ya. Kemudian jadi kiai diguske, di kiai ke sama orang. Karena ada terah tadi ya. Ada terah. Ada yang nusuk-nusuk itu tadi. ya, misal nih kita misal bukan ya kita nggak nyantri kayak tadi terus juga bukan anaknya siapa-siapa, itu kira-kira riyadhah nih itu gimana ya? Ya, biar maksudnya agar jadi kiai gitu maksudnya. ya enggak, apa yang kita inginkan apapun juga enggak harus mungkin kiai juga. dari keikhlasan seseorang. Jadi misalnya Mas Aldi ngawal ngopi sama Mas Anies dan kru ini ya, itu kan mengawal dakwah, itu sama pahalanya dengan yang pemateri gitu ya. Pemateri mungkin kadang-kadang malah orang ikhlas itu punya kepentingan yang lain, atau mungkin dari keikhlasan seseorang yang memang kita sendiri yang empunya ya, diri kita itu nggak ngerti, kita punya niat macam-macam tapi Allah itu ternyata mencintai kita, mengasihi kita. Dulu ada seorang
wali namanya Bareh. Bareh itu bukan nabi tapi hanya wali Gusti Allah. Nabi Musa minta hujan, ternyata nggak diijabah. Kenapa? Karena ada jamaahnya itu yang suka namimah, adu domba. Nah, akhirnya nggak diijabah. Tunjukkan ya Allah siapa orangnya. Loh, aku ki ngelarang wong adu domba. Nah, aku ngandake sapa wonge berarti aku marahnya adu domba. Ya sudah, kamu anu aja menemui namanya Bareh. Siapa itu? Allah. Dia adalah kekasihku yang sehari bisa membuat aku ketawa 3 kali. Bareh itu wali jadab. Artinya ibadahnya tidak sehebat Nabi Musa tentunya. Dan bukan maksum. Tapi Allah karena cinta, Bareh itu diangkat menjadi walinya Allah. Karena bukan kenabian, bukan kerasulannya. Bahkan pada saat itu dijabah doanya Bareh itu bukan karena beliau itu di atas Nabi Musa, bukan, tapi Bareh itu menjadi waliullah ketika beliau walawi da'alallah la abarrah, ketika beliau mengangkat tangannya, beliau mengatakan, ya Allah, kenapa engkau pertimbangkan orang yang suka adu domba? Kenapa engkau tidak pertimbangkan kekasihmu saja, Nabi Musa, yang nyata-nyata Nabi, nyata-nyata Rasul? Ya Allah, ijabah saja doanya Nabi Musa, hujan sekarang. Loh, apa janjane luwih hebat di Nabi Musa sama Bareh? Harusnya posisi tingkatannya kan levelnya tetap hebat Nabi Musa karena Nabi dan Rasul. Tapi ternyata hari itu Allah menunjukkan kebesarannya bahwa boleh jadi yang diijabah doanya itu adalah seorang kekasih Allah. Dalam hal ini adalah Bareh, sehingga memang tidak boleh walaupun Nabi dan Rasul itu menganggap dirinya itu lebih dari yang lain. Ini sebuah teguran bahwa yang berbuat maksiat jamaahnya saja Nabi kena tegur gitu ya. Lah kita aja tiap hari hampir non sewu kadang ya ngadu-ngadu adu-adu. Sering kan kita di grup kadang-kadang adu-adu aja gitu misalnya gitu ya. Itu aja Allah saja masih memberikan ampunan kepada kita, dijar ketok gitu ya. Tapi Nabi, sosok Nabi ketika umatnya ada yang seperti itu aja kena dampaknya, kena efeknya. Nah, itu jadi, aja Nabi nggak boleh sombong gitu. Iya. Apalagi kita yang cuma host Mas Ani. Dan kita juga ini Mas Adi nggak boleh putus asa. Siapa tahu nasib kita kayak tadi Bareh tadi ya. Bareh. Ya. Oke, Yai dan Ustadz, karena waktu sudah habis, mungkin ada closing statement masing-masing ya. Ya masing-masing. Dengan sama Ustadz nanti bisa menyampaikan ya 2 menit lah gitulah ya. Baik, pemirsa. Kita saksikan. Di bulan Rajab ini Allah telah memberikan kepada kita instruksi untuk banyak istighfar dan menanam kebaikan. Karena Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban bulannya Rasulullah, dan Ramadan adalah bulan umatnya Rasulullah. Maka yang harus kita perbanyak adalah menanam kebaikan di bulan Rajab, untuk nanti kita sirami di bulan Sya'ban, kita panen di bulan suci Ramadan. Semoga Allah berikan kepada kita keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, dan Allah sampaikan umur kita sampai bulan suci Ramadan. Amin. Dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana. Amin ya rabbal alamin. Monggo Ustaz. Langsung saja ya. Rajab itu karih seperti angin. Sya'bana kal-ghaimi seperti awan. Terus kemudian Ramadan kal-mator, yaitu seperti hujan. Jadi angin kemudian membawa awan ya, kemudian terjadilah hujan. Artinya hujan ini kalau kita mau tadi menanam, kemudian merawat, menyiram ya, atau merawat, kemudian kal-mator, jadi terjadi hujan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sejak kita menanam di bulan Rajab. Oke, matur suwun Pak Yamin dan sama-sama Barul Amirin. Mas Aldi, ada tambahan enggak? Cukup Mas. Cukup ya, cukup. Terima kasih Mas Aldi dan para kiai dan Ustadz. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.